kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di absen berarti yang belum ada Junda sama Rian. Mungkin belum bergabung. Kita mulai saja dengan yang pertama. Nah, bedanya machine learning ya, pendekatannya dengan pemrograman tradisional ya. Mungkin ada beberapa sumber yang bilang kalau cara-cara yang tradisional pemrogramannya itu sulit nge-maintain ya. Lalu aturan-aturannya juga rumit ya dengan daftar yang panjang. Kalau misalnya kita mau bikin pemrograman tradisional, misalnya buat aplikasi filter spam lah, katakanlah ya. Berarti kan pertama kita definisiin tuh ya, gimana sih sebuah email itu bisa masuk kategori spam atau enggak. Kita identifikasi si email spam itu biasanya punya kata-kata apa ya, kata-kata misalnya gratis, promosi ya, instan, murah gitu ya, dan lain sebagainya. Bentar. Nah, kita filter berdasarkan kata-kata itu misalnya kan. Mungkin kita bakal nulis algoritmanya buat setiap pola yang kita temuin buat email spam itu ya. Jadi programnya nanti bisa nandain sebuah email spam kalau nemuin pola terkait. Begitu terus langkah yang pertama tadi sama yang kedua diulangi ya sampai si programnya cukup baik. Itu kalau yang tradisional. Nah, tentunya kan aturan-aturannya bisa sangat panjang gitu ya, rumit gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan pendekatan machine learning, dia belajar dari data ya. Data mana sih yang ditandain sebagai spam, nanti yang serupa berarti itu spam gitu. Jadi secara garis besar tuh kalau misalnya kita tulisin di sini ya, kalau pendekatan machine learning ini dia belajar dari, kita belajar dulu dari masalah ya. Terus nanti dia masuk ke dia training ya, training machine learning algoritma ya, algoritmnya misalnya. Lewat apa ini trainingnya? Trainingnya dia lewat di sini adalah data ya, data set yang banyak sekali. Ini dari data set. Lalu setelah masuk di training ya, lalu dievaluasi. Udah intinya sebenarnya cuman ini aja, evaluasi kalau misalnya dia good ya atau baik ya, dia segera masuk ke tahap launch ya. Kalau enggak, dia looping lagi ya dengan menganalisis dari si errornya. Errornya dia belajar dari kesalahan. Di sini analisis error. Analisis error nanti balikannya kemana? Balikannya ke sini lagi. Nah, begitu terus. Belajar dari masalah di training ya, algoritmanya sampai ketemu satu model, lalu dievaluasi, kalau hasilnya baik, dia akan launch ya, selesai ya. Kalau hasilnya tidak begitu bagus, dia belajar lagi dari masalah.
Tahapan-tahapannya itu yang pada umumnya dilalui itu adalah data processing, data cleaning, data preparation, data storage ya, training set, dan test setnya. Yang terakhir data evaluation dengan beberapa ukuran performansi ya yang bisa dipilih. Kalau kemarin di pembagian machine learning ada berapa kategori dalam machine learning sebelum kita masuk? Yang surprise gimana sih ngomongnya? Belibet. Oke, masih jam Ya, Bu, yang 10. Supervise. supervise sama Unsupervised. Iya, tadi Ibu itu. Sama reinforce. Sama reinforcement. Iya. Aduh, Vera, untung cantik nih. Supervise. Supervise, unsupervised ya. Terus reinforcement. Reinforcement. Sebenarnya ada lagi pembagiannya. Kalau di buku sumber lain ada semi supervised ya. Kalau yang supervised dia pakai label atau nggak pakai label? Di Enggak. atau enggak? Enggak. Di tag ada pengenalnya pakai label ya. Ini ada tag-nya, ada labelnya ya, ada tag-nya, ada labelnya. Kita kasih label. Oh. Ya. Kalau ini dia nggak ada labelnya ya. Tidak ada label. Ini tidak memiliki label. Memiliki label. Kalau reinforcement, kata kuncinya dia punya reward sama penalti ya. Kalau semi supervised dia gabungan. Ini gabungan. Gabungan antara supervised ya dan unsupervised. Jadi waktu pelatihan si datasetnya ya ada yang pakai label, ada yang tidak. Nah, kalau saya sih lebih cenderung baginya ke 3 kategori sih kalau machine learning, supervised, unsupervised, sama reinforcement. Kalau supervised contohnya kita misalnya punya buah ya. Beberapa atribut atau fitur ya, kemarin ada atribut, fitur, label kan. Misalnya dia warnanya hijau, beratnya lebih dari 500 gram, berduri ya. Baunya menyengat, daging buahnya manis misalnya gitu ya. Kita sebut buah yang memiliki karakteristik tersebut, kita kasih label durian. Nah, contohnya ya itu yang supervise pakai label gitu. Atau yang nyambung kemarin itu klasifikasi email spam ya, kita kasih labelin spam, bukan spam, spam bukan spam gitu ya. Beberapa data lalu nanti belajar dari situ. Kalau unsupervised dia belajar sendiri. Dia akan mengelompokkan sendiri ya berdasarkan kedekatannya gitu. Contohnya ada 100 pengunjung sebuah website ya, dia nanti akan mengelompokkan pengunjungnya, mungkin pengelompokannya bisa berdasarkan waktu kunjungannya gitu ya, lama kunjungannya, jumlah titiknya, jumlah kliknya gitu ya, sama berapa banyak uang yang mereka belanjain ya kalau misalnya e-commerce gitu. Lalu yang reinforcement dia belajar pakai reward sama
akan cenderung menghindari penalti ya. Karena semakin jauh dari tujuan. Nah, di sini namanya reinforcement learning. Kalau teman-teman ingat ada AlphaGo ya. Jadi program dari si Google DeepMind ya buat mainin permainan Go ya. Nah, si AlphaGo itu kan dia mempelajari tiap langkah ya. Itu kan kemungkinannya ada jutaan ya. Nah, di situ goalnya semakin banyak rewardnya, berarti nanti dia akan bisa memenangkan si permainannya itu. Sampai sekarang kan dia jadi ini ya program komputer pertama yang bisa mengalahkan pemain profesional deh, AlphaGo itu. Catur juga ya berarti. Iya. Dilihat apa satu-satu cabang-cabangnya kalau misalnya pakai decision tree ya. Banyak cabangnya, semakin dekat tujuan dikasih reward gitu, semakin jauh kasih penalti. Nah, sistemnya makin lama akan berusaha buat dapat reward. Udah lengkap ya ini ada Rian, ada Yunda juga. Oke, sekarang kita masuk ke awalnya. Jadi gimana nih kalau misalnya mau pakai pendekatan machine learning? Yang pertama, ada yang namanya istilah data processing. Data processing ini tahap paling awal ya dalam setiap project machine learning. Data processing itu dapat data pasti dari sumber tertentu dong ya. Nah, di sini datanya itu diambil dari sumber tertentu, misalnya pada suatu environment nanti diproses agar bisa diolah oleh model machine learning. Sama seperti kita ngajarin manusia atau sebutlah ngajarin anak ya, anak kecil mau bedain apel sama jeruk. Nah, kita kasih contoh ke si anak. Ini apel ya misalnya. Ini apel. Kalau yang ini bentuknya kuning, mau kecil, mau besar. Kalau warnanya kuning misalnya ya, tekstur kulitnya seperti itu, ini jeruk. Contoh berbagai jeruk ya, kita liatin ke depan si anak kecil. Contoh berbagai macam apel kita kasih lihat ya ke si anak itu. Lalu nanti kita kasih soal satu buah. Ini apel atau jeruk gitu. Dia bisa bedain mana apel dan mana jeruk ya. Kalau ngajarin anak kecil kan mudah lah ya kayak gitu ya. Nah sekarang kalau komputer gitu kan ya, kita perlu siapin data dengan data processing biar bisa dimengerti oleh komputer. Salah satu library-nya itu namanya Pandas ya. Namanya lucu. Kayak apa? Panda yang hitam putih. Dari Cina ya, suka makan bambu. Apa ada hubungannya sama hewan tersebut gitu? Ada nggak kira-kira? Kenapa sih dinamainnya Pandas? Lucu kan penamaannya. Ada pandas, ada anaconda, ada python, orange gitu ya. Hewan semua, Bu. Ada yang nggak hewan kok. Apa? Orange itu kan nggak hewan ya. Orange. Walaupun kebanyakannya kan. Orange apa orange? Jeruk. Jeruk. Itu tinggal drag and drop kan ya orange teh ya. Iya. Si visualisasinya. Iya. Masih Walaupun belum dipakai pernah itu coba. masih dipakai di apa kemarin teh? Di kesehatan gitu kalau salah di seminar kemarin teh ada yang pakai orange. Orange. Drag drop lumayan instan lah ya. Iya. Spider juga ada ya kalau misalnya kalian install Anaconda.
dengan nama yang beragam. Mungkin kalau mau bikin yang lain nanti beberapa tahun kemudian apa ya nama-namanya. Tapi sebenarnya si Pandas ini singkatan dari apa? Jadi bukan sembarang nama kalau si Pandas nih. Dia Python ya. Data Analysis Library. Bagus juga singkatannya. Jadi lebih keinget apa pakai Pandas. Nah, Pandas ini library open source yang dipakai untuk menganalisis dan memanipulasi data. Tadi data processing ya. Bentuknya, jenis filenya. Kan si Pandas kan dibangun pakai bahasa pemrograman ya. Nah, si Python-nya ini nawarin struktur data sama operasi buat manipulasi tabel numerik sama time series ya. Kalau tabel numerik kan itu berisi bilangan numerik ya. Kalau tabel time series itu tabel yang berubah seiring waktu. Nah, jenis data yang umum dipakai itu contohnya ini. Ada CSV ya, ada SQL, Excel, SPSS, JSON ya. Kalau CSV singkatan dari apa? CSV, koma. Dia dipisahin sama koma ya, mirip Excel ya, cuman di situ ada koma-koma juga kayak kemarin download data Iris. Itu kan pemisahnya pakai koma ya, koma separated value. Makanya namanya CSV ya, karena setiap elemen di barisnya itu dipisahin sama koma, kayak misalnya ada atribut-atribut mau ngelabelin sakit diabetes sama enggak, misalnya ya, tekanan darah misalnya 120/76 misalnya, koma, kolesterolnya berapa, 350, koma. Nah, gitu. Dia misahin datanya pakai koma. Kalau di Excel biasa kan ada kolom ya. Nah, dia pakai koma. Nadinya misalnya 67, dia bisa digolongkan tidak sakit diabetes misalnya 0. Terus ada SQL, udah sering terdengar ya. Apa? Singkatan dari apa? SQL kalau di database. SQL query language gitu ya. SQL query standar. Sequence gitu. Standar. Oh, standar query language. Betul. Oh iya. Yeah. Query language. Kemarin yang TA spesifikasi sistem bagiannya saya baca. Kamu pakai pemrograman bahasanya? Struktur kalau di search mah? Kalau di struktur query language. Struktur ya? Struktur. Ternyata iya. saya salah juga, maaf. Bukan standar, berarti struktur query language ya? Iya. Sebenarnya cuma ngetes aja saya. Nah, ketahuinya mau praktik ya barusan. Nah, dia tuh nyebutin di spesifikasi sistem ada Perl. Saya nanyain kenapa pakai bahasa pemrogramannya Perl. Emang beneran ngebangunnya pakai Perl? Enggak, cina pakai SAMPP, karena dia pakai SAMPP jadi dia nulisinnya di situ Perl, padahal ya udah tulis aja ya XMPP-nya gitu.
sama dia dijabarin singkatan-singkatannya jadinya. Biasanya juga pakai C++ ya atau C# gitu. Nah, kalau SQL ini format datanya kan isinya apa? Tabel ya. Ada integer, ada string, ada float, ada biner ya. Tapi berasal dari database relasional ya. Database. Kalau Excel mau pakai Microsoft Excel ya, mau pakai Google Spreadsheet ya, itu bisa. Biasanya datanya itu sifatnya numerik. SPSS ada 2 juga ini kalau searching loh singkatannya. Ada Statistical Package for the Social Science ya, ada satu lagi, lupa lagi saya satu laginya. Jadi emang dulunya tuh dari ilmu-ilmu sosial dipakainya, makanya di situ ada kata-kata sosialnya ya. Nah, file SPSS ini biasanya disimpan dalam bentuk format .sav. JSON, apa JSON? Di construct juga kan pakainya JSON ya, karena dia JavaScript. Notation. Jadi format data pakai ada sistem key sama value-nya. Jadi kalau misalnya kita nyimpan nilainya tuh disimpan sama key tertentu buat cari data untuk selanjutnya. Nah, kalau di kelas ini kita pakainya sebagian besar atau seluruhnya ya, di modul praktikumnya itu pakainya yang .csv karena downloadnya suka dari Kaggle, jadi dia formatnya .csv. Oke, kita lanjutkan lagi. Udah nyiapin tadi ya datanya. Ngambil data dari sumber ya, sumber-sumbernya tadi sama jenis datanya. Si data-datanya itu nggak seluruh data yang kita dapat bisa langsung jadi bahan bakar gitu ya ke si model machine learning-nya. Karena ada suatu istilah yang namanya garbage in, garbage out. Katanya hasil dari machine learning akan buruk jika input yang Anda masukkan buruk ya, dalam arti input datanya buruk gitu. Karena hasilnya tidak bagus. Yang harus diperhatikan ya, yang pentingnya itu adalah perolehan data kan sukanya punya banyak kekurangan, nggak selalu data yang kita dapatkan itu bagus gitu ya. Kita perlu olah dahulu. Misalnya dari beberapa aspek, ada konsistensi format, kita bisa lihat skala datanya juga, atau kita bisa lihat jangan-jangan ada data yang terduplikasi atau dia berulang-ulang ya dituliskan gitu ya, duplikasi data. Atau ada data yang hilang namanya missing value dan kecenderungan datanya, atau di sini dilihat dari distribusi datanya ya seimbang atau enggak, itu namanya skewness. Konsistensi format
Contohnya, ada data yang ngasih tanggal formatnya 10 Oktober 2020, ada yang 10/10/20 gitu ya. Datanya formatnya beda sehingga nggak bisa diolah. Jadi harus konsisten dulu ya. Format tanggal, format jam, penulisan uang misalnya ada yang pakai titik, ada yang enggak ya. Solusinya ya di konsistenin. Jadi kita dapat dataset, kadang ya dilihat dulu sekilas gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak juga liar juga ya. Tapi memang itulah kelihayan dari seorang machine learning developer ya. Skala data lalu ya, skala data kalau variabel misalnya punya interval ya 1 sampai 100, pastikan di situ jangan ada yang lebih dari 100 gitu ya. Untuk data numerik misalnya ya, kalau sebuah variabel merupakan bilangan positif ya, maka pastikan tidak ada bilangan negatif. Suhu misalnya, suhu badan nggak lazim kan negatif, mungkin kita dapat data tapi datanya yang typo ya, salah input, maksudnya mau nulis 35 derajat Celcius ternyata dapat datanya negatif 35. Nah, itu juga dibersihkan ya data-data yang seperti itu. Pastikan nggak ada bilangan negatif misalnya buat data yang seperti itu. Lalu duplikasi data. Duplikat data ini, konon kabarnya ini, dia akan mempengaruhi model machine learning ya. Kalau duplikatnya apa? Punya jumlah yang besar ya, diulang-ulang. Ini kan kecenderungannya si data belajar dari yang itu terus gitu ya. Bisa jadi nanti modelnya tidak begitu baik ya. Dari 100 data ternyata ada 50 data yang berulang. Nah, bisa dipastikan kan hasilnya nggak akan bagus gitu. Karena sama aja ngasih 51 data sebenarnya daripada 100 dengan 50 data yang berulang. Lalu ada yang namanya missing value. Missing value itu namanya juga missing, ada sesuatu yang hilang di sini ya. Data dari sebuah recordnya tidak lengkap. Sama ini juga mempengaruhi performa model machine learning. Ada 2 opsi untuk mengatasi missing value, yaitu dengan menghilangkan data missing value atau mengganti nilai dengan nilai yang lain. Nah, di sini contohnya ya, yang missing value ya. None itu apa? Biasanya ada Not a number. Not a number. Ternyata di kolom 5 itu not a number. Di kolom 2 baris ke 1 di situ indeks ke 1 not a number juga. Nah, ini contoh-contoh yang missing ya. Kita bisa ganti misalnya ini 7 tuh nilai rata-ratanya. Jadi yang data ke 0 ini kolom ke-5 kita isi sama rata-ratanya 7. Sini kita isi sama rata-ratanya 11. Sini 6. Skewness, jadi datanya cenderung kita lihat distribusi datanya ya, seimbang atau enggak seimbang. Ini bisa mempengaruhi data soalnya. Bisa menciptakan bias ya, bias sama model. Bias apa? Sama kayak tadi duplikasi data. Jadi kabur ya, namanya tuh bias ya. Jadi dia memprediksi itu, kalau misalnya datanya berulang, terus ini kecenderungannya mihak ke sebuah arah tertentu gitu ya. Jadi si modelnya itu, dia cenderung memprediksi sesuatu karena ia lebih sering mempelajari hal tersebut gitu. Errornya nanti kalau buat data yang asli diuji, errornya bisa tinggi ya.
Nah, menurut teman-teman nih, kalau saya punya model ya, model buat pengenalan buah. Pengenalan buah, jumlah jeruknya, saya kasih contoh ya, ada 92 set ya, 92 data di situ ya. Ini jeruk gitu ya. Yang contohnya apel cuman 8. Kira-kira gimana ya nanti si modelnya ini kecenderungan memprediksinya gimana? Kita kasih contoh, ini contoh-contoh jeruk. Datanya ada 100, tapi 92 diantaranya adalah contoh jeruk, dan hanya 8 yang contoh apel gitu. Kira-kira nanti modelnya bakal kayak gimana? Data yang Modelnya, banyak yang diprediksinya yang data yang lebih banyak. iya, dia akan cenderung memprediksi nanti hasilnya, oh ini jeruk gitu ya, ini jeruk karena apa, dia terlalu banyak diajarin jeruk gitu daripada apel. Dia sampai-sampai sulit buat bedain apel karena dia memang disuruh diajarinnya itu kebanyakan diajarin jeruk gitu ya. Walaupun memang proporsi itu nggak selalu harus imbang sama ya, misalnya 50 jeruk 50 apel, nggak selalu harus kayak gitu. Cuman kalau timpang banget nanti si model itu akan cenderung memprediksi kelas yang diajarinnya lebih banyak gitu daripada kelas yang diajarinnya sedikit. Cara paling simpelnya ya sebenarnya samain proporsi kelasnya gitu ya. Jangan sampai ada kelas mayoritas sama minoritas gitu. Kebayangkan kita ngajarin misalnya yang positifnya aja ya, atau yang negatifnya aja. Yang positifnya kita nggak dikasih contoh. Kita ngasih contoh yang positif terus ya. Oh, ini positif. Ini gambar yang positif sakit paru-paru dilihat dari ronsennya. Sementara modelnya nggak diajarin yang negatifnya itu yang seperti apa. Ya nanti cenderungannya jadi salah malah. Setelah data-data itu dibersihkan ya, nah masih ada beberapa tahap yang perlu dilakukan biar datasetnya benar-benar siap buat diproses. Di sini ada yang namanya data preparation ya. Nah, kenapa perlu disiapkan ya si datasetnya itu? Soalnya ada beberapa model nih, model machine learning yang dia nggak bisa ngolah data kategori. Jadi kita ubah dulu atau konversi data kategoriknya jadi data numerik ya. Data kategorik itu yang kayak gimana? Datanya misalnya bentuknya string ya. String, kalau kita ngasih di kolom data label anjing, kucing, harimau gitu ya, atau kategori merek mobil ya, ada Ford, ada Honda, ada Toyota, ada BMW, ada beberapa model yang nggak bisa baca itu, sehingga dinamain konversinya ya one hot encoding ya. Di sini dia nggak bisa baca Sunny, Rainy gitu. Kalau Sunny ya udah dikasih labelnya 1 gitu ya, misalnya si Rainy-nya 0 gitu. Anjing 1, kucing 2, harimau 3 gitu. Jenis mobil tadi ada Honda, Hondanya kita kasih 0, Toyotanya 1, BMW-nya 3. Ini one hot encoding ini mengubah data kategorik ya dengan membuat kolom baru untuk setiap kategori kayak yang ada di slide itu. Dari data kategorik menjadi data numerik. Selanjutnya ada data preparation juga masih, tapi yang opsional, data preparation yang opsional itu contohnya kita prediksi outlier-nya, kita lakukan normalisasi dan standarisasi. Tadi selain konversi data kategorik jadi numerik, ada beberapa teknik lainnya. Outlier itu adalah data pencilan ya, data yang nilainya jauh berbeda dari kumpulan nilai lain. Kalau di sini kita lihat datanya itu kan berkumpulnya di sini ya.
kumpulan datanya, si titik-titik ini berkumpul. Dia di sini sendiri. Berarti ini adalah data pencilan. Apapun alasan dia ada di situ, kita harus Menyendiri, tahu menyendiri mau alasannya apa ya. Kita harus tahu sebaiknya ya, identifikasi sama proses outlier ini. Apakah outlier ini disebabkan kesalahan ngumpulin data gitu ya, atau memang kadang kalau mau kita delete ya jangan-jangan dia memang unik gitu, memang asli pada kenyataannya seperti itu nilainya gitu ya. Nah, sebenarnya si outlier ini bisa ngacauin hasil dari sebuah analisis statistik gitu. Yang lain sesuai dengan pola, dia malah jauh sendiri. Nah, cara yang paling mudah ngecek outlier apa? Seperti ini caranya, kita bikin visualisasinya. Kalau kita cuman lihat dari datasetnya yang kita lihat kolom, baris ya, atau bentuknya CSV, wah pasti susah kan buat cari tahu mana outliernya gitu. Apa kita harus lihat satu-satu, mending kalau datanya cuman ada 100 ya. Masih bisa lah ke screening pakai mata. Kalau misalnya ribuan ya atau puluh ribu gitu kan, kita bikin visualisasinya ya. Dengan visualisasi kan bisa lebih kelihatan pencilannya ada di situ, di mana data berkumpul ya letaknya, posisinya. Bisa dilihat dengan jelas gitu dengan visualisasi data ini ya. Ada satu sampel yang jauh berbeda dari sampel-sampel lainnya. Untuk setiap kasus berbeda, apakah nanti si penelitinya, data scientist-nya mau menghapus outlier-nya atau tetap dipakai ya. Tergantung kasusnya. Rata-ratain aja dipakai kalau banyak. Soalnya Kalau lebar, banyak. ntar modelnya ini lagi rusak. Siapa Kalau tahu karena di drop. iya, siapa tahu memang dia tuh unik gitu kan. Tapi kalau kecuali kalau memang jelas-jelas, oh ini salah nih, kayak salah tipe ya kayak tadi ya, masa sih dia suhu negatif 35 derajat gitu kan. Yang kayak gitu dihapus lah pasti outlier yang seperti itu, kesalahan dari pengambilan data. Normalization dibuat normal ya. Mengubah nilai-nilai dari sebuah fitur ke dalam skala yang sama. Karena kita kadang lihat data, skalanya tuh nggak sama ya. Di sini gaji 12 juta, umur 33, gaji 35 juta, umur 45. Kita buat normalisasi. Normalisasi, contohnya ini ya. Ada fitur umur ya, umurnya yang paling muda berapa tahun di sini? 23. Di sini 23. Nah, 23 paling tua 45. 45 ya. Di normalisasi kita buat range dari 0 ya sampai 1. 0-nya itu untuk data yang minimum. Minimumnya 23, maksimumnya adalah 45 sehingga umur 33 itu dia ada di sekitar sini ya, 0,25. Nah, sama dengan gaji juga ya. Sama dengan gaji, gajinya yang paling kecil tuh 4 juta. Yang paling tinggi itu 35 juta. 4 jutanya 0, 35 jutanya 1. Sisanya bikin interval ya dengan nanti didapatkan hasil yang standar gitu. Nah, standarnya di sini juga biar nggak terlalu timpang ini. Kalau kita mau bikin regresi gitu ya,
seakan-akan ini kan umur ya. Kalau kita lihat nih dari tabel, makin tua gajinya makin apa? Makin gede. Iya, gajinya makin gede ya. Padahal lihat perbandingannya ini mah kan dalam bentuk juta ya. Ini mah beda 1 poin aja ngaruh ke gajinya jadi besar banget kan. Di fitur penghasilan ini kan sekitar 1 juta kali lebih besar ya dari fitur umur ya. Walaupun perbedaan umurnya 1-2 tahun kan dia akan menghasilkan perbedaan jutaan gitu ya. Kan sistemnya nggak mau tahu ya itu satuan umur itu atau satuan gaji gitu ya. Nah, sehingga di sini ada yang dibuat metode ya data si preparation-nya itu dinormalisasi dulu aja deh gitu. Jadi ketika kita lihat di sini skalanya kita buat 0 sampai 1 ya, semua baik gaji maupun umur ya. Ini gajinya 0,25, umurnya 0,45. Tidak sejauh antara bandinginlah 33 sama 12 juta gitu ya. 45 sama 35 juta. Nah, kalau di sini kan dia balance ini 1 gitu. 0, 0, 0,08, 0,136. Sehingga tadi kita kasih contoh ya. Intinya adalah si nilai-nilai itu dipetakan ke dalam skala 0 sampai 1. Kalau di scikit-learn nanti ada lagi library khusus ya namanya normalization. Pakai min-max scalar. Ada normalisasi, ada lagi yang namanya standarisasi. Kalau ini standar. Standar nilainya akan punya skala yang sama ya. Ada yang namanya Z-score ya. Metode paling populer kalau di statistika untuk membuat nilai standar. Nilai standar itu ya nyetandarin gitu ya. Misalnya ada 2 kelas nih. Di kelas yang pertama nama mahasiswa misalnya Rian dapat 75. Di kelas yang sebelah si Faja dapat 50 gitu ya. Secara dari nilai kan gedean Rian, tapi belum tentu kalau di Z-score itu nilai Rian itu lebih besar loh daripada Faza, belum tentu gitu. Siapa tahu memang di kelasnya Faza 50 itu dia udah yang paling bagus nilainya, soalnya teman-teman yang lain tuh nilainya 11 gitu, nilainya 8 gitu. Jadi dibuat standarisasi di sini. Skalanya nanti sama. Z-score. Kita cari Z-score pakai rumus Z-score. Biasanya nilainya atau value-nya ya dikurangin rata-ratanya, kurangin min-nya, dibagi standar deviasinya. Di situ. Atau kalau notasi statistiknya XI-nya dikurangin X bar ya. Dikurangin standar deviasinya. Atau V atau variance. Z-nya. Sehingga nanti sama gitu ya skala nilainya dari setiap atribut atau fitur pada datanya. Tapi standarisasi itu nggak selalu Z-score kan ya? Iya, banyak metode juga. Tergantung jumlah datanya ya. Oh, Kalau kalau datanya itu banyak teh nggak pakai Z-score kalau nggak salah teh.
30-an biasanya datanya. Kalau Ya, Z-score teh. cuman yang paling umum gitu ya, Z-score teh. Lalu ada lagi yang namanya, kalau tadi jenis data yang mau kita pakai, kalau ini data storage-nya. Kalau kita mau nyimpen data yang kita proses ya ke dalam penyimpanan data tertentu biar bisa diolah kembali di lain waktu. Tools-nya LDBMS itu apa? Contohnya MySQL ya. LDBMS, Relational Database Management System gitu. Postgre ya, Microsoft SQL Server juga ya. Pokoknya dia ya relational database, makanya SQL ya. Di sini ada hubungan atau relasi gitu antar tabelnya pada suatu database. Nah, kalau yang NoSQL ada teknik penyimpanannya dokumen gitu ya. Jadi tiap kunci dengan struktur data yang kompleks nanti disebut dokumen, ada graf, ada kolom, ada nilai kunci. Biasanya yang paling populer MongoDB ya, atau kalau di lowongan kerjaan sukanya bisa Cassandra kayak gitu, dan lain sebagainya. Redis juga ya. Lalu ada Firebase Real Time Database, FRD di sini. FRD itu bisa nyimpan dan melakukan sinkronisasi data secara real time, di mana setiap kali ada data terbaru ya. Biasanya langsung nyimpan di cloud. Ada Spark, Apache ya, udah sering dengar gitu istilahnya pasti. Apache Spark. Untuk machine learning biasanya Spark nyediain MLlib. Jadi ada implementasi model machine learning kayak klasifikasi, regresi, pengklasteran, penurunan dimensi, pemfilteran kolaboratif, sama BigQuery. Nah, BigQuery, Google ya, dia punya Google BigQuery. Jadi data warehouse, basisnya cloud untuk perusahaan ya, nawarin penyimpanan data berbasis SQL sama analisis data yang berukuran besar. Lalu training set dan test set. Walaupun nggak baku ya, tapi pada umumnya proporsinya ini kan kita bagi dua, ada data training, ada data testing. Umumnya itu data testing itu diambil 20% dari keseluruhan data. Ada juga yang 30%, ada yang 20% gitu. Nah, kalau misalnya datanya besar, ada sumber yang mengatakan, misalnya record, ada 1 juta record gitu ya, kita dapat data set 1 juta ya, 1 juta record. Kita bisa ngambil sekitar 10.000 misalnya buat data testingnya. Itu kan kalau 10.000 dibanding 1 juta, berapa persen ya? 1 kali ya, 1%. Tapi kalau misalnya datanya nggak terlalu banyak, biasanya 20% atau 30%. Belum lagi ada yang nambahin selain training set, test set, ada validation ya. Ada validation, data validation gitu. Jadi bagian dari trainingnya, bagian dari train set yang dipakai buat nguji model pada tahap awal. Namanya validation set.
Setelah itu dievaluasi ya. Dievaluasi, tapi belum tentu ya, misalnya kita pakai model machine learning, sebutlah regresi linear gitu ya. Error-nya ternyata setelah dihitung tingkat error-nya itu 5% ya. Masuklah ke tahap produksi. Di tahap produksi ternyata tingkat error-nya jadi 15% atau 20%. Pasti sebagai peneliti kaget, kok bisa gitu, kira-kira kenapa ya? Kita evaluasi di training ya, sama di data tes. Error-nya 5%, tapi ketika dicoba dengan data asli, error-nya berubah jadi 15%. Kenapa bisa kayak gitu ya? Jadi jangan senang dulu gitu ketika error-nya dalam tahap belajar dia masih kecil persentasenya. Bisa jadi ternyata modelnya ini cuman bekerja dengan baik ya pada tes data-data yang kita tes, diujiin ke dia. Ketika muncul soal baru lah ya, dia jawabannya salah gitu. Makanya ada yang bagi nggak cuman training ya, data buat di training sama data buat data testing ya, buat dites, tapi dibagi juga di situ validation, data validation. Contoh-contohnya ada beberapa sih ya. Cross validation ya, K-fold cross validation nanti dibahas secara lebih lanjut. Ukuran performansi juga banyak ya. Kalau di sini contohnya adalah akurasi. Akurasi rumusnya adalah TP ditambah TN dibagi P tambah N. TP-nya itu true positif, TN-nya itu true negatif, FP-nya itu false positif, FN-nya itu false negatif. Berbagai macam ukuran performansi. Nah, di sini kelas hasil prediksi, ada kelas aktual. Pada kenyataannya misalnya ya, pada kenyataannya satu buah itu apel. Nah, si model bisa nebak dengan tepat bahwa iya itu apel. Itu berarti true positif ya. Ada berapa yang tebakannya sama dengan kenyataannya kita hitung dari berapa data yang dites gitu ya. Misalnya ada 20 dites, dia bisa jawab benarnya tuh 10. Di kenyataannya apel, hasil tebakannya juga apel 10. Nah, itu namanya true positif ya. Kelas hasil prediksi dia tidak, tapi kelas aktualnya ya. Aslinya apel, tapi diprediksi bukan apel ya. Itu namanya false negatif. Tapi ada juga yang ternyata di kelas aktualnya pada nyatanya dia bukan apel, tapi kok diprediksi dia apel ya. Itu namanya false positif. Satu lagi true negatif. Memang benar di kenyataannya itu apel, bukan apel, tapi diprediksi juga itu bukan apel. Zaman-zaman COVID